Dalam hidup ini, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Setiap langkah yang kita tapaki, setiap pertemuan yang terjadi, semua telah diatur dalam garis takdir yang ilahi. Dan hari ini, bukan tanpa alasan kamu tiba di sini membaca pesan ini. Ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar kebetulan yang telah menuntunmu. Ini adalah panggilan dari semesta, dari Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa waktumu telah tiba. Waktu untuk bangkit, waktu untuk berubah, waktu untuk menerima berkat yang telah lama kamu doakan. Kamu bukan orang biasa, kamu adalah yang terpilih, yang telah melewati badai kehidupan, menghadapi ujian yang mengasah jiwa, dan tetap bertahan dalam setiap luka dan harapan yang nyaris pudar. Tetapi dengarlah, inilah saatnya. Inilah momen di mana Tuhan akan menjawab setiap doa yang telah lama kamu panjatkan dengan linangan air mata di malam-malam sunyi. Inilah saat di mana segala harapan yang dahulu hanya menjadi impian, kini sedang mengetuk pintu kehidupanmu untuk menjadi kenyataan. Pada pukul 3 dini hari, ketika dunia terlelap dalam keheningan, disitulah energi ilahi bergetar paling kuat. Pada waktu itulah, langit terbuka dan doa-doa melesat menuju singgasana Tuhan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Inilah waktu yang sakral. Waktu yang bukan hanya sekadar menit yang berlalu, tapi sebuah jendela menuju transformasi yang akan mengubah segalanya. Di waktu inilah Tuhan akan menyentuh hatimu, meniupkan kekuatan baru, dan membawa pesan yang akan membangkitkan harapan yang nyaris padam. Siap atau tidak, perubahan itu sedang mendekat, dan ia akan menyapu seluruh hidupmu dengan keajaiban yang belum pernah kamu bayangkan. Namun untuk menerima pesan besar ini, ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Sebuah langkah sederhana namun bermakna, sebagai bentuk kesiapanmu untuk menerima panggilan ini. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa hatimu terbuka untuk pesan ini. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan ilahi yang datang tidak terlewatkan dalam hidupmu. Dan yang paling penting, tinggalkan komentar dengan menulis angka 77. Ya, 77. Karena angka ini bukan sekadar angka, tapi simbol kekuatan dan kesempurnaan spiritual. Dengan menuliskannya, kamu mengirimkan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya, siap menjalani transformasi ilahi yang akan membawa hidupmu menuju cahaya yang lebih terang. Ingatlah, pesan ini bukan untuk semua orang. Ini adalah pesan untuk mereka yang hatinya peka, yang jiwanya telah ditempa dalam perjuangan, dan yang siap menerima perubahan besar dalam hidupnya. Jika hatimu bergetar saat membaca ini, itu bukan tanpa alasan. Itu adalah panggilan. Sebuah suara halus dari dalam dirimu yang berkata, "Ini untukmu." Dengarkan, resapi, dan persiapkan dirimu. Karena inilah saatnya. Saat di mana semua yang telah kamu perjuangkan akan mulai terbayar. Saat di mana segala ketakutan akan digantikan dengan keyakinan, dan segala keraguan akan berubah menjadi harapan. Jangan lewatkan momen ini, karena ketika jam menunjukkan pukul 3 dini hari, perubahan besar itu akan mulai bekerja dalam hidupmu, dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bagian 1. Tanda-tanda transformasi ilahi yang mulai terjadi.
Dalam perjalanan hidup, terkadang kita merasa seperti berjalan dalam kegelapan, mencari-cari cahaya yang bisa menuntun kita ke arah yang lebih terang. Kita berdoa, berharap, dan bertanya-tanya, kapan semua doa itu akan terjawab? Kapan semua harapan yang telah lama dipendam akan menjadi kenyataan? Namun, di balik setiap rasa lelah dan putus asa, sesungguhnya ada proses ilahi yang sedang berjalan, sebuah transformasi besar yang perlahan mulai terungkap. Dan tahukah kamu, tanda-tanda transformasi itu seringkali muncul dalam bentuk yang sederhana, dalam isyarat-isyarat kecil yang tampak biasa, namun sesungguhnya membawa makna yang sangat dalam. Salah satu tanda paling sakral adalah ketika kamu sering terbangun pada pukul 3 dini hari. Waktu di mana dunia masih terlelap dalam keheningan, tetapi ada getaran spiritual yang berbisik lembut di sekelilingmu. Ini bukan kebetulan. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Jika kamu mendapati dirimu terbangun pada waktu itu adalah panggilan. Sebuah panggilan dari kekuatan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Sebuah isyarat bahwa sesuatu yang luar biasa sedang mendekat dalam hidupmu. Energi semesta sedang bergetar kuat, menyiapkan dirimu untuk menyambut perubahan besar yang akan mengubah jalan hidupmu selamanya. Pukul 3 dini hari adalah waktu yang sakral. Ini adalah momen di mana keheningan dunia membuka jalan bagi suara ilahi untuk terdengar lebih jelas. Saat di mana tirai antara dunia fisik dan spiritual menjadi lebih tipis dan pesan-pesan suci mulai mengetuk pintu hati yang peka. Jika kamu sering terjaga pada waktu ini, itu bukan sekadar gangguan tidur. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan membawa perubahan besar dalam hidupmu. Mungkin selama ini kamu merasa seolah-olah semua doa yang kamu panjatkan belum terjawab. Mungkin ada kalanya kamu merasa seperti berjalan sendirian, seolah-olah tidak ada yang mendengar harapanmu. Tapi percayalah, Tuhan selalu mendengar. Setiap tetes air mata yang kamu jatuhkan di malam-malam sunyi tidak pernah luput dari penglihatannya. Setiap keluhan dalam hati, setiap harapan yang hanya kamu sampaikan dalam diam, semuanya tercatat dalam rencana ilahinya. Dan saat inilah jawaban itu mulai mendekat. Tanda-tanda transformasi itu semakin jelas. Mungkin kamu mulai merasakan dorongan untuk memperbaiki diri, untuk meninggalkan kebiasaan lama yang tidak lagi selaras dengan tujuan hidupmu. Mungkin hatimu mulai gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilmu untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Itu bukan sekadar perasaan. Itu adalah suara dari dalam dirimu. Suara yang membisikkan bahwa perubahan besar sedang menantimu. Perubahan ini bukan tentang sekadar mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ini adalah tentang menjadi versi terbaik dari dirimu. Menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan tujuan hidup yang sejati. Tuhan tidak pernah terburu-buru dalam menjawab doa. Karena setiap proses yang kamu lalui adalah bagian dari pembentukan dirimu. Dia sedang mempersiapkanmu, membentuk kekuatan dalam dirimu, agar ketika berkat itu tiba, kamu benar-benar siap menerimanya. Pukul 3 dini hari adalah waktu di mana Tuhan sedang mendekatkan diri padamu.
Dia ingin membisikkan petunjuk, memberikan arahan, dan mempersiapkan jiwamu untuk menerima cahaya yang lebih besar. Maka, jangan abaikan waktu ini. Ketika kamu terbangun, luangkan waktu untuk diam sejenak. Dengarkan keheningan, rasakan ketenangan yang melingkupi. Mungkin tidak akan ada suara yang terdengar, tetapi ketenangan itu sendiri adalah pesan. Sebuah undangan untuk membuka hati dan menerima petunjuk ilahi. Jika hatimu mulai bergetar saat membaca ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari dalam dirimu, sebuah getaran yang menandakan bahwa waktumu telah tiba. Inilah saatnya untuk mulai mempersiapkan diri, membersihkan jiwa dari segala beban, dan membuka hati untuk menerima transformasi besar yang akan segera terjadi. Karena ketika waktu itu tiba, perubahan dalam hidupmu tidak akan bisa dihentikan. Transformasi ini bukan sekadar perubahan kecil. Ini adalah perubahan besar yang akan mengubah caramu melihat dunia, caramu memahami hidup, dan caramu melangkah ke masa depan. Ini adalah momen di mana apa yang dahulu hanya angan akan berubah menjadi kenyataan. Semua doa, semua harapan, semua perjuangan yang selama ini kamu tahan akan terbayar dengan hasil yang luar biasa. Namun ingatlah, setiap transformasi besar dimulai dengan kesiapan. Siapkan hatimu, bersihkan niatmu. Lepaskan beban masa lalu yang menahanmu. Karena saat kamu benar-benar siap, berkat itu akan mengalir dalam hidupmu dengan cara yang paling indah. Jangan takut, jangan ragu. Tuhan tidak pernah terlambat, dan Dia tidak pernah salah dalam memilih waktu. Jadi, saat kamu terbangun pada pukul 3 dini hari, anggaplah itu sebagai panggilan suci. Sebuah undangan untuk berbicara dengan Tuhan, untuk memohon petunjuk dan untuk membuka diri pada keajaiban yang sedang dipersiapkan untukmu. Karena inilah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sesuatu yang akan membawa hidupmu menuju cahaya yang lebih terang. Bagian 2. Arti penting. Jam 3 dini hari dalam transformasi spiritual. Ada waktu-waktu tertentu dalam hidup di mana langit seakan-akan berbicara, di mana suara-suara alam semesta berbisik halus ke dalam jiwa. Salah satu waktu yang paling sakral adalah ketika jarum jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Pada saat inilah, dunia berada dalam keheningan yang paling murni. Seakan-akan seluruh semesta menahan napas, menunggu sebuah momen besar yang akan segera terjadi. Namun mengapa pukul 3 dini hari begitu istimewa? Mengapa banyak yang merasakan panggilan spiritual pada saat itu? Jawabannya sederhana, namun mendalam. Pada jam tersebut, tirai antara dunia fisik dan dunia spiritual menjadi sangat tipis. Sebuah jendela ilahi terbuka lebar, memungkinkan jiwa kita untuk merasakan kehadiran energi yang lebih besar, untuk mendengar bisikan lembut dari kekuatan yang maha kuasa. Ini adalah waktu di mana langit lebih dekat, dan doa-doa yang dipanjatkan melesat tanpa penghalang, menembus lapisan tertinggi menuju kehadiran yang suci. Jika kamu sering terbangun pada pukul 3 dini hari, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah undangan. Sebuah panggilan suci untuk terjaga, untuk merenung, dan untuk mendengarkan pesan yang mungkin telah lama menantimu. Mungkin itu adalah jawaban dari doa-doa yang kamu panjatkan, atau mungkin itu adalah petunjuk bagi perjalanan hidup yang sedang kamu jalani.
Waktu ini adalah saat di mana kamu dipanggil untuk masuk ke dalam keheningan dan menemukan kedamaian yang sejati. Keheningan pukul 3 dini hari bukanlah keheningan biasa. Ia adalah ruang suci di mana setiap suara hati lebih terdengar, di mana setiap desah nafas menjadi lebih berarti. Pada waktu ini, dunia luar tertidur, tetapi dunia batin terjaga. Ini adalah waktu yang penuh dengan getaran spiritual, di mana setiap doa yang diucapkan dan setiap harapan yang dilantunkan memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan. Bayangkan, ketika dunia masih dalam gelap, ketika kebanyakan orang masih terlelap dalam mimpi, kamu justru dipanggil untuk bangun, untuk menyadari sesuatu yang lebih besar dari sekadar rutinitas harian. Kamu dipanggil untuk berserah, untuk berdoa, dan untuk membuka hatimu selebar-lebarnya agar pesan-pesan ilahi dapat masuk dan menetap di dalam jiwa. Ini adalah momen ketika suara hati lebih jernih terdengar, ketika koneksi dengan Tuhan menjadi lebih dekat dan kuat. Tuhan, dalam kebijaksanaannya yang tak terhingga, memilih waktu yang paling sunyi untuk mengirimkan pesannya. Karena di saat dunia terdiam, manusia lebih mampu mendengar. Di saat keheningan menyelimuti, manusia lebih mampu merasakan. Pada pukul 3 dini hari, kekuatan ilahi bergerak dengan cara yang tidak biasa. Energi yang kuat dan suci bergetar, membuka jalan bagi mereka yang siap menerima perubahan, bagi mereka yang telah melewati proses dan ujian panjang dalam hidup. Namun mengapa penting untuk menyadari dan menghargai momen ini? Karena transformasi terbesar dalam hidup tidak datang begitu saja. Ia datang saat kita dalam keadaan paling siap, saat hati kita terbuka, saat kita berserah tanpa syarat. Dan pukul 3 dini hari adalah waktu yang disiapkan semesta untuk momen itu. Waktu ketika jiwa siap menerima cahaya baru, saat di mana kesadaran spiritual mencapai puncaknya. Jika kamu merasa ada sesuatu yang berbeda ketika terbangun pada waktu ini, sebuah getaran halus di dada, dorongan untuk berdoa, atau sekadar duduk dalam hening, maka jangan abaikan itu. Itu adalah panggilan. Itu adalah sinyal dari semesta bahwa sesuatu yang besar sedang menantimu. Jangan biarkan rasa kantuk atau gangguan duniawi membuatmu melewatkan momen ini. Karena pada saat inilah kekuatan ilahi ingin menyentuh hidupmu, mengisi ruang hatimu dengan kedamaian dan membisikkan harapan baru yang akan menuntun langkahmu ke depan. Ada kekuatan luar biasa dalam doa yang dipanjatkan pada pukul 3 dini hari. Ketika dunia tertidur dan hanya kamu yang terjaga, itu bukan karena ketidaksengajaan. Itu adalah waktu di mana doamu memiliki sayap untuk terbang lebih tinggi. Setiap kata yang kamu lantunkan, setiap harapan yang kamu bisikan akan melesat cepat menuju takdir yang telah disiapkan untukmu. Dan bukan hanya itu. Pada waktu ini, pikiran dan hati dalam kondisi paling jernih. Tidak ada hiruk-pikuk dunia yang mengganggu, tidak ada suara-suara yang memecah fokus, hanya ada kamu, jiwamu, dan suara Tuhan yang mungkin selama ini tidak terdengar karena kesibukan duniawi. Inilah waktu di mana kamu bisa berbicara dari hati yang paling dalam, tanpa topeng, tanpa basa-basi. Hanya kejujuran dan ketulusan. Inilah saat di mana kamu bisa meminta dengan penuh keyakinan, Tuhan, tunjukkan jalanmu, berikan aku kekuatan untuk melangkah dan cahaya untuk menerangi jalanku.
Karena ketika doa itu diucapkan dengan sepenuh hati, saat itulah semesta bergerak. Saat itulah pintu-pintu yang tertutup perlahan terbuka. Dan saat itulah transformasi yang selama ini kamu nantikan mulai terjadi. Jadi, jangan abaikan panggilan suci ini. Ketika kamu terbangun pada pukul 3 dini hari, sambutlah waktu itu dengan hati yang bersih dan jiwa yang siap. Duduklah dalam keheningan. Biarkan jiwamu terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Panjatkan doa bukan dengan kata-kata indah, tapi dengan kejujuran yang dalam. Karena sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan kata-kata yang indah, tetapi keikhlasan yang tulus. Dan ketika kamu melakukan itu, percayalah, hidupmu perlahan akan berubah. Perubahan itu mungkin tidak langsung terlihat, tapi yakinlah, sesuatu sedang bergerak, sesuatu sedang dipersiapkan. Dan pada saat yang tepat, perubahan itu akan datang dalam hidupmu, membawa berkah dan keajaiban yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Pukul 3 dini hari bukan hanya tentang waktu, tetapi tentang kesiapan. Kesiapan untuk menerima, kesiapan untuk berubah, dan kesiapan untuk berjalan dalam cahaya ilahi. Jika kamu siap, maka siapkan hatimu. Sambut waktu itu dengan doa dan harapan, dan bersiaplah karena hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bagian 3. Persiapan diri untuk menerima transformasi ilahi. Setiap perubahan besar dalam hidup tidak datang begitu saja. Ia hadir kepada mereka yang telah bersiap, yang hatinya lapang, dan jiwanya bersih dari beban yang menghalangi cahaya. Seperti seseorang yang bersiap menyambut tamu agung, begitulah pula jiwa kita harus mempersiapkan diri untuk menerima kehadiran ilahi yang akan membawa perubahan besar dalam hidup. Sebab, ketika sebuah transformasi ilahi hendak terjadi, bukan hanya tubuh yang harus siap, tetapi juga hati, pikiran, dan jiwa. Persiapan diri bukan sekadar tindakan lahiriah, tetapi juga batiniah. Ini adalah proses untuk memurnikan niat, menyucikan hati, dan menata ruang batin, agar ketika Tuhan mengetuk pintu jiwa, kita tidak hanya membuka, tetapi juga menyambut dengan sepenuh hati. Karena setiap kunjungan ilahi adalah anugerah yang tak ternilai, dan setiap momen pertemuan dengan keagungannya adalah berkah yang membawa kedamaian dan harapan. Langkah pertama dalam mempersiapkan diri adalah dengan membersihkan ruang di sekitar. Sebuah ruang yang bersih mencerminkan hati yang bersih pula. Singkirkan segala sesuatu yang tidak lagi diperlukan. Buang beban yang tidak berguna. Singkirkan kekacauan yang selama ini menjadi penghalang. Bersihkan ruang tidur, rapikan meja, dan buatlah ruanganmu menjadi tempat yang nyaman untuk bermeditasi dan merenung. Karena di tempat yang bersih dan tenang, pesan-pesan ilahi lebih mudah diterima. Setiap sudut ruangan yang tertata rapi akan menciptakan suasana damai yang membuka ruang bagi kehadiran Tuhan. Namun, persiapan fisik hanyalah permulaan. Lebih dari itu, yang perlu disiapkan adalah ruang di dalam hati. Singkirkan dendam, lepaskan amarah, dan bebaskan diri dari rasa iri dan cemburu. Biarkan hati menjadi tanah yang subur bagi benih-benih kebaikan dan harapan. Bukalah diri untuk memaafkan mereka yang mungkin telah melukai. Lepaskan segala rasa sakit yang membebani. Karena hanya hati yang ringan yang mampu terbang menuju puncak keheningan
tempat di mana suara ilahi berbisik dengan lembut. Berpakaianlah dengan niat yang tulus. Pilih pakaian yang membuatmu merasa bersih dan nyaman. Bukan untuk pamer atau menunjukkan kesempurnaan, tetapi sebagai simbol bahwa kamu menghargai momen yang sakral ini. Kenakan pakaian seolah-olah kamu sedang bersiap menyambut tamu yang sangat penting, karena sesungguhnya inilah saatnya kamu menyambut Tuhan dalam keheningan malam. Dengan berpakaian yang layak, kamu bukan hanya menghormati waktu yang sakral, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu siap menerima kehadirannya dengan rasa hormat dan cinta yang mendalam. Setelah itu, duduklah dalam keheningan. Tutup matamu, hirup napas dalam-dalam, dan lepaskan semua beban dari pikiran. Rasakan kehadiran Tuhan di sekitarmu. Biarkan suara hatimu berbicara, sampaikan apa yang selama ini tertahan. Ceritakan apa adanya, tanpa topeng, tanpa kata-kata indah yang dibuat-buat. Tuhan tidak memerlukan kata-kata yang sempurna, tetapi kejujuran yang tulus dari hati yang penuh harapan. Katakan apa yang menjadi keinginanmu, apa yang kamu takutkan, dan apa yang kamu harapkan. Karena sesungguhnya setiap kata yang keluar dari hati yang tulus adalah doa yang langsung diterima oleh semesta. Namun, bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengar. Dengarkan bisikan keheningan yang mungkin selama ini kamu abaikan. Dengarkan suara hati yang membimbing, karena bisa jadi disitulah Tuhan sedang berbicara, memberi petunjuk tentang jalan yang harus kamu tempuh. Mungkin bukan dengan suara yang lantang, tapi dengan getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tenang. Bersiaplah pula untuk meresapi setiap pesan yang mungkin hadir melalui mimpi, firasat, atau bahkan perasaan yang sulit dijelaskan. Jangan abaikan setiap isyarat kecil yang datang, karena bisa jadi disitulah jawaban atas doa-doa yang selama ini kamu panjatkan. Bersikaplah peka, jaga kesadaranmu, dan biarkan setiap momen menjadi ruang bagi pesan-pesan ilahi untuk tumbuh dan berkembang dalam jiwamu. Dan yang terpenting, bawa rasa syukur dalam setiap persiapan yang kamu lakukan. Bersyukurlah atas setiap momen, setiap nafas, dan setiap kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena rasa syukur akan membuka pintu-pintu berkah yang lebih besar. Saat kamu bersyukur, hatimu menjadi lapang dan siap menerima apapun yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Ketika semua telah siap, saat ruangan telah bersih, hati telah suci, dan pikiran telah tenang, maka berdoalah. Doa bukan sekadar permintaan, tapi juga bentuk penyerahan diri sepenuhnya. Katakan kepada Tuhan, "Aku siap menerima apa yang telah Engkau siapkan untukku. Aku percaya setiap yang datang adalah bentuk kasih sayang-Mu. Bimbing aku, tuntun aku, dan jadikan aku pribadi yang mampu menerima keajaiban-Mu dengan lapang dada." Inilah esensi dari persiapan diri. Bukan hanya membersihkan yang tampak di luar, tapi juga menyucikan yang tersembunyi di dalam. Karena sesungguhnya, transformasi sejati bermula dari dalam hati. Ketika hati telah bersih, ketika jiwa telah siap, maka transformasi akan datang seperti cahaya yang menerobos gelap malam, membawa terang yang tak akan pernah padam. Ingatlah, transformasi bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang kesiapan untuk berubah. Siap untuk melepaskan yang lama dan menyambut yang baru. Siap
untuk menanggalkan beban dan melangkah dengan ringan. Siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu dan membuka lembaran baru dengan penuh harapan. Karena dalam setiap persiapan ada kekuatan, dan dalam setiap kesiapan ada keajaiban. Jadi, siapkanlah dirimu dengan sepenuh hati. Jadikan setiap persiapan sebagai bentuk penghormatan terhadap momen sakral yang akan terjadi. Karena sesungguhnya Tuhan sedang memanggilmu untuk menerima berkat yang besar. Jangan lewatkan panggilan itu. Sambutlah dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang terbuka. Maka perubahan itu akan datang, membawa terang yang akan menerangi hidupmu untuk selamanya. Bagian 4. Manifestasi keinginan dan doa di waktu sakral. Ada kekuatan yang tak terlihat, namun nyata, yang bergetar lembut di dalam keheningan malam. Ada waktu-waktu tertentu di mana doa memiliki sayap, melesat menuju takdir yang telah ditulis di langit. Waktu itu adalah saat dunia terdiam, saat malam sedang mencapai keheningan paling dalam. Pukul 3 dini hari bukan sekadar momen ketika malam hampir usai, tetapi saat di mana semesta membuka pintunya dan energi spiritual mengalir deras, siap menjawab setiap panggilan hati yang tulus. Saat itulah waktu terbaik untuk memanjatkan keinginan, melantunkan harapan, dan memohon dengan sepenuh hati. Karena pada waktu itu, doa-doa tidak hanya terdengar, tapi juga dipeluk dan dijaga oleh kekuatan ilahi. Doa yang keluar dari hati yang bersih, dari jiwa yang siap, akan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah jalan hidup. Waktu sakral ini adalah kesempatan, sebuah jendela di mana keajaiban siap mengetuk pintu kehidupan. Namun manifestasi bukan hanya tentang meminta. Manifestasi adalah tentang menciptakan, tentang meyakini dan menghidupkan keinginan di dalam hati, hingga semesta merespons dengan kekuatan yang tak terbendung. Apa yang kamu tanam dalam pikiran dan hati saat itu akan tumbuh dan berkembang, menembus batas kenyataan, dan berubah menjadi kehidupan nyata. Karena itu, berhati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan dan doakan pada waktu ini. Sebab kekuatan yang ada bisa menghidupkan setiap harapan atau bahkan setiap ketakutan. Bayangkan saat itu, ketika dunia terlelap dalam mimpi dan kamu terjaga dalam kesunyian yang hening. Disitulah kekuatan terbesar berdiam. Disitulah suara hati lebih jernih terdengar. Saat itulah segala batas seakan lenyap dan yang tersisa hanyalah kamu dan Tuhan dalam percakapan yang sunyi namun penuh makna. Jangan sia-siakan waktu ini. Gunakan untuk berdoa dengan segenap jiwa. Katakan apa yang selama ini kamu simpan dalam hati. Ceritakan apa yang menjadi beban dan apa yang menjadi harapan. Tak perlu kata-kata yang rumit, cukup kejujuran yang tulus, karena Tuhan mendengar bukan dari indahnya kata, tetapi dari ketulusan rasa. Doa yang dipanjatkan pada pukul 3 dini hari memiliki kekuatan untuk menembus langit. Setiap bisikan akan didengar, setiap harapan akan ditimbang, dan setiap permintaan akan dipertimbangkan dengan cinta dan kasih yang tak terhingga. Namun, yang terpenting dari semua itu
adalah keyakinan. Yakini bahwa setiap kata yang terucap sedang melesat ke arah takdir. Yakini bahwa setiap harapan sedang dirangkai untuk menjadi nyata. Karena doa tanpa keyakinan adalah seperti benih yang ditanam di tanah tandus. Ia tidak akan tumbuh, tidak akan berbuah. Tapi doa yang disertai keyakinan akan menumbuhkan keajaiban yang tak terduga. Jangan ragu untuk meminta yang besar. Jangan takut untuk bermimpi setinggi langit. Karena pada waktu ini, semesta tidak membatasi keinginanmu. Yang membatasi hanyalah keraguan dalam hati. Beranilah untuk memanjatkan harapan, bukan karena kamu pantas, tetapi karena kamu percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala keajaiban. Katakan padanya, "Aku siap menerima apa yang terbaik dalam hidupku. Aku percaya segala yang Engkau beri adalah bentuk cinta yang tak pernah salah." Namun ingatlah bahwa setiap permintaan harus disertai dengan penyerahan. Setelah memohon, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Percayakan setiap keinginan kepada kebijaksanaannya. Karena terkadang yang kita inginkan bukanlah yang kita butuhkan. Dan Tuhan, dalam cintanya yang tak terhingga, selalu tahu mana yang terbaik untuk kita. Jadi, setelah berdoa, biarkan rasa tenang mengalir. Biarkan keyakinan menjadi pelita yang menerangi jalanmu, dan biarkan Tuhan yang menentukan waktunya. Waktu sakral ini bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang menciptakan. Ciptakan kenyataan dari dalam dirimu. Bayangkan dengan sepenuh hati apa yang kamu inginkan. Rasakan seolah-olah itu sudah menjadi milikmu. Bangkitkan perasaan bahagia, rasa syukur, dan keyakinan yang kuat. Karena ketika hati dan pikiran selaras, semesta akan bergerak untuk mewujudkannya. Apa yang kamu bayangkan dan rasakan dengan kuat akan lebih cepat termanifestasi dalam hidupmu. Lebih dari itu, jangan lupa untuk bersyukur. Ucapkan terima kasih atas setiap berkat yang sudah kamu terima, sekecil apapun itu. Karena rasa syukur adalah magnet bagi keajaiban. Semakin kamu bersyukur, semakin besar pintu-pintu berkah yang terbuka untukmu. Bahkan ketika doa-doamu belum terjawab, bersyukurlah. Karena sesungguhnya dalam setiap penantian ada pelajaran yang memperkuat jiwamu. Jika kamu ingin manifestasimu lebih kuat, lakukan dengan sepenuh hati. Bersihkan niatmu, lepaskan segala ketakutan, dan fokus pada harapan terbaik yang kamu impikan. Dan saat doa itu selesai, tutuplah dengan rasa syukur yang dalam. Katakan pada diri sendiri, "Aku percaya semua akan indah pada waktunya." Dan ingatlah, manifestasi tidak selalu langsung tampak. Kadang, semesta sedang menyiapkan jalan. Kadang, Tuhan sedang menata segalanya agar berkat itu datang pada saat yang paling tepat. Jangan buru-buru. Jangan biarkan keraguan mematahkan keyakinanmu. Percaya bahwa setiap doa telah didengar dan setiap harapan sedang dirangkai menjadi kenyataan. Waktu sakral ini adalah saat di mana keajaiban dimulai. Jangan biarkan momen ini berlalu begitu saja. Gunakan sebaik mungkin untuk membangun harapan, meneguhkan doa, dan memantapkan keyakinan. Karena pada akhirnya, hidupmu adalah cerminan dari apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan doakan dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika pukul 3 dini hari tiba dan kamu terbangun dalam keheningan,
sambutlah waktu itu dengan hati yang lapang dan jiwa yang siap. Duduklah dalam hening, rasakan kehadiran Tuhan, dan panjatkanlah doa-doa terbaikmu. Biarkan setiap harapan terbang, melesat, dan biarkan semesta bekerja dengan caranya yang ajaib. Karena pada akhirnya, setiap doa yang tulus adalah benih dari sebuah keajaiban. Dan setiap keyakinan adalah tanah subur yang akan membuatnya tumbuh menjadi kenyataan. Percayalah, apa yang kamu doakan hari ini akan menjadi kenyataan yang indah di masa depan. Tuhan selalu mendengar, dan Dia tidak pernah mengecewakan. Bagian 5. Menerima tanggung jawab dari transformasi yang terjadi. Ketika transformasi ilahi mulai menyentuh hidupmu, ketahuilah bahwa perubahan itu bukan sekadar anugerah, tetapi juga amanah. Di balik setiap berkah yang datang, tersembunyi tanggung jawab besar yang harus dijalankan. Karena sesungguhnya, setiap keajaiban yang turun dari langit bukan hanya untuk dinikmati, melainkan juga untuk dibagikan, agar cahaya yang telah kamu terima bisa menyinari sekitar, memberi harapan, dan menjadi inspirasi bagi jiwa-jiwa yang masih terjebak dalam gelapnya keraguan. Transformasi sejati bukan hanya tentang melihat hidup berubah, tetapi tentang bagaimana kamu menjadi bagian dari perubahan itu sendiri, tentang bagaimana kamu menggunakan berkah dan kekuatan baru yang kamu miliki untuk membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Karena setiap perjalanan spiritual yang kamu lalui bukan hanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik untukmu, tetapi juga untuk membuka jalan bagi orang lain yang sedang mencari arah. Mungkin selama ini kamu merasa bahwa semua yang kamu hadapi adalah perjuangan pribadi, bahwa semua ujian, air mata, dan doa yang terlantun hanya tentang dirimu sendiri. Namun, ketika transformasi itu terjadi, barulah kamu akan memahami satu kebenaran yang dalam, bahwa semua itu adalah proses penempaan jiwa, bukan hanya untuk memuliakan hidupmu, tetapi juga agar kamu mampu menjadi jawaban bagi doa orang lain, agar kamu bisa menjadi cahaya bagi mereka yang masih tersesat dalam gelapnya pencarian. Tanggung jawab dari transformasi bukanlah beban, melainkan kehormatan. Kamu dipilih bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan tahu bahwa kamu mampu memikul amanah ini. Tuhan tahu, di balik setiap luka dan perjuangan yang kamu jalani, ada kekuatan yang tumbuh, ada keteguhan yang dibangun. Itulah sebabnya kamu diberi kepercayaan untuk membawa cahaya yang telah kamu terima kepada dunia, untuk menjadi pengingat bagi mereka yang lupa dan menjadi harapan bagi mereka yang nyaris menyerah. Tanggung jawab ini adalah panggilan jiwa untuk melangkah dengan penuh keyakinan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata, untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa transformasi itu mungkin, bahwa perubahan itu nyata, bahwa keajaiban itu bukan dongeng, melainkan kenyataan bagi mereka yang bersungguh-sungguh dan tidak pernah berhenti berharap. Kamu adalah saksi hidup dari kekuatan doa dan keteguhan. Jadilah saksi yang memberi makna. Jadilah saksi yang menyalakan harapan. Namun, bagaimana caranya menjalankan tanggung jawab ini? Mulailah dari hal yang sederhana. Jadilah teladan dalam kebaikan. Jadilah sosok yang memberi ketenangan bagi sekitarmu. Tunjukkan bahwa kedamaian bukan sekadar kata, melainkan cara hidup.
bukan dengan membanggakan transformasi yang kamu alami, tapi dengan menunjukkan ketulusan, kebaikan, dan keteguhan dalam setiap langkahmu. Karena sesungguhnya cahaya yang paling terang bukan yang dipamerkan, tetapi yang terpancar alami dari dalam diri. Berbagilah kisahmu bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa keajaiban itu mungkin bagi siapa saja yang berserah dan percaya. Ceritakan perjalananmu kepada mereka yang sedang berjuang. Beritahukan kepada mereka bahwa di balik setiap luka ada harapan, bahwa di balik setiap air mata ada kekuatan. Jadikan kisah hidupmu sebagai bukti nyata bahwa Tuhan selalu mendengar dan Dia tidak pernah terlambat dalam mengirimkan pertolongan. Namun tanggung jawab ini bukan hanya tentang bercerita. Ini adalah tentang melayani, tentang menolong mereka yang membutuhkan, tentang merangkul mereka yang nyaris putus asa. Karena setiap perubahan yang kamu alami, setiap berkat yang kamu terima, bukan hanya untuk mengisi hidupmu sendiri, tetapi untuk menjadi berkah bagi orang lain. Jadilah tangan yang mengangkat mereka yang jatuh. Jadilah bahu tempat mereka bersandar. Jadilah cahaya yang menerangi jalan gelap mereka. Dan ketika kamu merasa lelah, ketika beban tanggung jawab ini terasa berat, ingatlah satu hal: kamu tidak berjalan sendiri. Tuhan yang telah memulai transformasi dalam hidupmu tidak akan meninggalkanmu di tengah perjalanan. Dia akan terus menyertaimu, menguatkanmu, dan memimpin langkahmu. Selama hatimu tulus, selama niatmu murni, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan dipandu oleh kekuatan yang tak terlihat, namun selalu hadir. Jangan takut untuk melangkah. Jangan ragu untuk menjalani tanggung jawab ini. Karena pada akhirnya, tanggung jawab yang kamu jalankan akan menjadi ladang pahala yang tak akan habis. Setiap kebaikan yang kamu tanam, setiap harapan yang kamu nyalakan, akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu di masa depan. Tuhan tidak pernah lupa pada setiap perbuatan baik, sekecil apapun itu, dan balasannya selalu datang pada saat yang paling indah. Ingatlah, kamu bukan hanya dipilih untuk menerima berkat, tetapi juga untuk menjadi perantara berkat bagi orang lain. Karena dalam setiap transformasi yang terjadi dalam hidupmu, ada misi suci yang menantimu. Misi untuk membawa cahaya, untuk menyebarkan harapan, dan untuk menjadi saksi dari kasih yang tak bertepi. Ini bukan sekadar tanggung jawab, ini adalah kehormatan. Jadi, sambutlah tanggung jawab ini dengan lapang dada dan hati yang penuh syukur. Anggaplah setiap langkah sebagai bentuk pelayanan, sebagai wujud cinta kepada sesama, dan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kamu menjalankan tanggung jawab ini dengan tulus, kamu tidak hanya menolong orang lain, tetapi juga membangun jalan bagi berkah-berkah yang lebih besar dalam hidupmu. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Cahaya yang telah kamu terima adalah kekuatan yang akan membimbingmu. Dan setiap kebaikan yang kamu berikan akan kembali padamu dengan cara yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Teruslah berjalan, teruslah memberi, dan teruslah menyalakan harapan. Karena itulah makna sejati dari tanggung jawab yang kini telah dipercayakan kepadamu.
Bagian 6. Melangkah dalam tujuan ilahi dan menjadi saksi kehadiran Tuhan. Setiap perjalanan transformasi selalu berakhir dengan sebuah awal yang baru. Sebuah langkah yang bukan lagi sekadar tentang diri sendiri, melainkan tentang misi yang lebih besar. Ketika cahaya ilahi telah menyentuh hidupmu, ketika perubahan itu telah meresap hingga ke dalam relung jiwamu, maka saat itulah kamu dipanggil untuk melangkah. Melangkah bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk membawa cahaya itu kepada dunia. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang menerima, tetapi tentang memberi. Bukan hanya tentang diubah, tetapi juga tentang mengubah. Kamu dipanggil untuk berjalan dalam tujuan ilahi, untuk menjadi saksi dari kehadiran Tuhan di dunia yang seringkali gelap dan hampa. Bukan dengan kata-kata indah, tetapi dengan kehidupan yang nyata. Dengan sikap, dengan tindakan, dan dengan kasih yang mengalir dari setiap gerak langkahmu. Inilah panggilan yang luhur, inilah amanah yang suci. Karena hidupmu telah disentuh oleh keajaiban, kini hidupmu adalah alat untuk membawa keajaiban itu kepada sesama. Melangkah dalam tujuan ilahi bukan berarti berjalan di jalan yang mudah. Akan ada tantangan, akan ada rintangan. Ada kalanya dunia tidak memahami, ada kalanya keraguan datang menyerang. Tetapi ingatlah, setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan suci yang telah Tuhan rancang. Tidak ada satu pun yang sia-sia. Setiap luka yang pernah kamu rasakan, setiap air mata yang pernah kamu teteskan, semuanya telah membentuk dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh. Kini, hidupmu bukan lagi sekadar tentang mencari kebahagiaan pribadi. Lebih dari itu, hidupmu adalah tentang menciptakan kebahagiaan untuk orang lain. Tentang menyebarkan kasih yang telah kamu terima. Tentang menjadi saksi dari cahaya ilahi yang kini bersinar dalam hidupmu. Kamu adalah obor yang menyala di tengah kegelapan, penunjuk jalan bagi mereka yang tersesat, penguat bagi mereka yang lelah. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari tindakan sederhana. Satu senyuman yang tulus bisa menjadi sumber harapan bagi yang putus asa. Satu kata yang membangkitkan semangat bisa menjadi penyelamat bagi mereka yang hampir menyerah. Satu tindakan kecil yang dilakukan dengan cinta bisa menciptakan gelombang kebaikan yang tak terhingga. Inilah makna dari melangkah dalam tujuan ilahi. Bukan tentang hal-hal besar yang memukau dunia, tetapi tentang kebaikan yang lahir dari ketulusan hati. Ketika kamu memilih untuk melangkah dalam cahaya ilahi, itu berarti kamu siap untuk menjadi teladan. Siap untuk menghadapi pandangan sinis dan kata-kata yang meremehkan. Tetapi jangan khawatir, karena mereka yang kini meragukan, suatu hari nanti akan melihat cahaya itu bersinar dalam hidupmu. Mereka yang dulu meremehkanmu akan menjadi saksi dari perubahan yang telah kamu jalani, bukan untuk membuktikan diri, tetapi untuk menunjukkan bahwa kasih dan cahaya Tuhan tidak pernah salah alamat. Dan ingatlah, setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju kebaikan adalah langkah besar dalam pandangan semesta. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang percuma.
Tuhan melihat setiap niat baik, setiap usaha yang tulus, dan setiap harapan yang kamu pupuk. Dan pada saat yang tepat, Dia akan membalasnya dengan cara yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Namun jangan lupa, tujuan ilahi bukan hanya tentang memberi dan membantu, tetapi juga tentang terus memperbaiki diri, terus belajar, dan terus mendekatkan diri kepada sumber segala cahaya. Jadikan setiap hari sebagai perjalanan untuk semakin memahami makna hidup yang sejati. Jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mengasah kepekaan jiwa, dan untuk menumbuhkan rasa syukur yang tulus dalam hati. Karena semakin kamu berjalan dalam tujuan ilahi, semakin jiwamu dipenuhi oleh kedamaian yang sejati. Bukan kedamaian yang bergantung pada keadaan, tetapi kedamaian yang lahir dari keyakinan bahwa kamu sedang menjalani jalan yang benar. Bahwa setiap langkahmu, meski kecil, sedang menciptakan dampak besar di dunia ini. Dan itu adalah ketenangan yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Ketika kamu merasa lelah, ketika langkahmu mulai goyah, ingatlah tujuan awalmu. Ingatlah momen pertama ketika Tuhan menyentuh hatimu, ketika kamu merasa bahwa hidupmu memiliki makna yang lebih besar. Ingatlah bagaimana rasa itu membangkitkanmu dari keterpurukan, bagaimana keajaiban itu memulihkan harapanmu yang sempat pudar, dan biarkan ingatan itu menjadi bahan bakar untuk terus melangkah, untuk terus berjuang, dan untuk terus menyalakan cahaya bagi sesama. Tuhan tidak pernah memanggilmu untuk sesuatu yang sia-sia. Jika kamu dipilih untuk menerima transformasi ini, itu berarti kamu juga dipilih untuk menjadi agen perubahan, untuk menjadi pembawa harapan, penunjuk jalan, dan pelita bagi mereka yang sedang mencari terang. Jangan ragu, karena kekuatan itu sudah ada di dalam dirimu. Kekuatan yang lahir dari doa-doamu, dari keteguhanmu, dan dari cinta Tuhan yang tak bertepi. Jadilah pribadi yang memberi tanpa berharap kembali, yang menolong tanpa mengharapkan balasan. Jadilah saksi dari kasih Tuhan yang mampu mengubah hidup. Sial, yang mampu membangkitkan dari kehancuran, dan yang mampu menyalakan harapan baru dalam jiwa yang hancur. Karena sesungguhnya, tugas terbesarmu bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk membuat hidupmu bermakna bagi orang lain. Dan pada akhirnya, saat waktumu di dunia ini usai, bukan tentang seberapa banyak yang telah kamu kumpulkan, tetapi seberapa banyak yang telah kamu berikan. Bukan tentang seberapa tinggi kamu berdiri, tetapi seberapa dalam kamu mencintai. Dan bukan tentang seberapa besar dunia mengenalmu, tetapi seberapa besar cinta Tuhan yang telah kamu sebarkan di bumi ini. Jadi, melangkahlah dengan yakin. Jalani tujuan ilahi dengan penuh ketulusan. Jadilah cahaya bagi dunia, saksi dari kasih Tuhan, dan pembawa harapan bagi mereka yang membutuhkan. Karena setiap langkah yang kamu ambil dalam tujuan ini akan menuntunmu pada kedamaian yang abadi dan kebahagiaan yang sejati. Kamu adalah saksi hidup dari keajaiban Tuhan, dan hidupmu adalah pesan cinta yang tak ternilai bagi dunia ini. Kini, perjalanan panjang yang telah kamu lalui telah membawa dirimu pada satu titik penting, sebuah titik di mana transformasi bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang mulai meresap ke dalam setiap hela napas dan langkah hidupmu. Inilah saatnya untuk melangkah dengan keyakinan
untuk menerima takdir ilahi yang telah dipersiapkan sejak lama. Karena setiap air mata yang pernah jatuh, setiap doa yang pernah terlantun, dan setiap perjuangan yang kamu jalani bukanlah sesuatu yang sia-sia. Semua itu adalah bagian dari proses agung yang membawamu menuju puncak cahaya yang kini telah menantimu. Jangan ragu, jangan bimbang. Apa yang menantimu adalah keajaiban yang melebihi segala imajinasi. Apa yang akan kamu terima bukan hanya berkat, tetapi juga tujuan hidup yang sejati. Sebuah panggilan suci untuk menjadi cahaya, untuk menjadi saksi kehadiran Tuhan dalam dunia yang penuh dengan pencarian. Perjalananmu tidak berakhir di sini. Justru, ini adalah awal dari petualangan baru, petualangan yang lebih bermakna, lebih dalam, dan lebih penuh dengan keberkahan. Ingatlah, setiap langkah kecilmu dalam tujuan ilahi akan memberikan dampak besar bagi dunia sekitar. Setiap kebaikan yang kamu tebarkan akan menjadi benih yang tumbuh dan menyebarkan harapan. Setiap doa yang kamu panjatkan akan menjadi sayap yang terbang, menembus langit dan kembali dalam bentuk berkah yang tak terduga. Jadi, sambutlah setiap perubahan ini dengan hati yang penuh syukur. Terimalah setiap amanah dengan lapang dada. Karena di balik setiap tanggung jawab, Tuhan telah menyiapkan kekuatan yang besar. Kamu tidak pernah sendiri dalam perjalanan ini. Cahaya ilahi akan selalu bersamamu, membimbing setiap langkah dan menuntunmu menuju puncak yang telah ditetapkan. Dan sebagai tanda bahwa kamu siap menerima berkat ini sepenuhnya, jangan lupa lakukan 3 hal penting. Tekan tombol suka untuk membuka pintu kebaikan, tekan tombol berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan ilahi tidak terlewat. Dan tinggalkan komentar dengan menulis angka 77 sebagai simbol bahwa kamu siap menyambut keajaiban yang telah dipersiapkan untukmu. Angka ini bukan sekadar angka, melainkan isyarat kuat kepada semesta bahwa hatimu telah siap menerima transformasi ilahi yang akan mengubah segalanya. Akhir kata, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam memilih. Jika kamu telah dipanggil untuk menjalani transformasi ini, itu karena kamu memang telah disiapkan untuk membawa perubahan besar. Teruslah melangkah dengan keyakinan, teruslah berjalan dalam cahaya ilahi, dan biarkan hidupmu menjadi saksi dari kasih dan kekuatan Tuhan yang tiada batas. Karena ini bukan hanya tentang perjalananmu, tetapi tentang misi suci yang telah menantimu. Sebuah misi untuk menjadi cahaya bagi dunia, pembawa harapan dan saksi dari keajaiban yang nyata. Sambutlah dengan penuh cinta, jalani dengan penuh keikhlasan, dan bersiaplah untuk menjalani kehidupan baru yang penuh berkah dan cahaya. Kini, saatnya melangkah, saatnya menerima, dan saatnya menjadi saksi dari keajaiban yang telah lama dinantikan.